Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para ustadz, para ustazah, para imam, para guru-guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim Masjid Al-Uswah Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Semoga hadirin ketika kita ini bisa berbuat taat kepada Allah, ini menjadi sebagai sebuah hal yang kita sadari adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena hakikatnya hadirin, nikmat terbesar itu adalah ketika kita sadar sesadar-sadarnya bahwa tujuan Allah menciptakan kita hidup di atas permukaan dunia ini hadirin adalah untuk beribadah kepadanya, untuk takwa kepadanya. Maka tatkala proses ketakwaan, proses peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalankan, inilah sesungguhnya nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita. Maka untuk itu hadirin, marilah kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Dzulhijjah. Tepatnya kapan? Waktu datangnya Dzulhijjah, tanggal 1-nya. Karena ini kemungkinan bisa berbeda, tapi kemungkinan juga bisa bareng. Ada yang berpendapat pokoknya hari Senin sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, yang memakai metode hisab. Yang memakai metode ru'yah belum tentu hari Senin, bisa jadi hari Senin, bisa jadi hari Selasa. Ada dua perbedaan di dalam menentukan 1 Dzulhijjah tahun ini. Tapi semoga nanti bisa bareng, apakah Senin semua, apakah Selasa semua. Nah hadirin yang berbahagia, kita hidup dalam satu daerah yang perbedaan waktunya cukup jauh dengan Arab Saudi, yaitu sekitar 4 jam. Andaikan kita jam 6, di Arab Saudi masih sekitar jam 1, Pak. Makanya nanti kalau terjadi perbedaan penghitungan waktu, sehingga tatkala nanti di padang Arafah mereka wukuf, kemudian kita belum puasa di Arafahnya atau puasa Arafahnya, itu maklum dan bisa terjadi karena memang durasi waktunya yang berbeda. Bisa jadi pada tanggal 1-nya jam 6 sore di tempat kita itu bulan belum bisa diru'yah, tapi 4 jam kemudian di Arab Saudi
umur bulan sudah semakin tua sehingga bisa diru'yah. Maka dengan seperti itu tentu kita akan berbeda menentukan hari, karena perpindahan hari dalam hitungan kalender Komariah itu adalah tatkala waktu maghrib masuk, maka bergantinya hari, dan itu bisa terjadi. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, nanti tidak usah heran kalau ada kejadian di mana di sana sudah wukuf, kita belum puasa Arafah, karena perbedaan di dalam menentukan tanggal satunya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbedaan antara hari satu dengan hari yang lain seperti ini, selama dua metode ini dipakai masing-masing, yang hisab terus akan memegang hisabnya dan tidak lagi memakai ru'yah, sementara yang ru'yah tetap akan berpatokan kepada ru'yahnya, meskipun hisabnya mereka juga bisa menghitungnya. Ketika ini masih terjadi seperti ini, selama ketinggian bulan belum mencapai derajat yang memungkinkan untuk diru'yah pada waktu maghribnya, maka selamanya akan terjadi perbedaan. Tapi kalau nanti baik yang metode hisab maupun metode ru'yah, kok maghribnya itu ketinggian bulan sudah memungkinkan untuk diru'yah, maka perbedaan itu tidak akan terjadi. Jadi mohon maaf, mohon izin, ini tidak ada lagi perbedaan di dalam masalah argumen yang terkadang argumennya itu konyol. Kadang saya dengar, apa Indonesia ini tidak mampu membeli teropong yang bisa melihat bulan? Bukan itu perbedaannya, teropongnya itu sudah ada Pak. Atau yang sini ngalah, yang sini ngalah, nggak bisa Pak, karena mereka mempunyai pegangan pendapat masing-masing. Nah selama ini masih seperti itu dan ketinggian bulan pada waktu maghrib belum mencapai titik batas minimal ru'yah, ya selamanya akan berbeda. Maka kita sebagai umat yang mengerti dalam perbedaan ini tidak perlu lagi mengorek-ngorek tentang masalah alasannya, karena kita pun diterangkan juga kadang nggak paham juga Pak. Makanya kita tinggal mengikutinya saja mana yang jenengan yakini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita dari pertemuan yang lalu, yaitu tentang masalah hati. Ada berbagai macam hal yang perlu diperhatikan agar kita betul-betul mampu dan wajib memanage hati kita. Nah, yang dimaksud hati ini di sini hadirin, tidak cuman hati yang ada di dalam dada, tidak. Tapi include di dalam pembahasan ini yang dimaksud hati termasuk akal pikiran, termasuk ruhaniyah kita. Maka ini hadirin pembahasan yang dalam bentuk hati dalam bab ini. Bisa dikatakan agar tidak terpersepsikan, terbangun sebuah persepsi hati itu di dalam dada hadirin, maka kita mungkin akan menggunakan kalimat batiniyah kita. Kalau batiniyah kita kan ya include akal, ruhani kita, hati kita, perasaan kita, rasa kita, itu kan masuk dalam batiniyah, area batiniyah kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, batiniyah kita itu yang pertama merupakan perkara di mana nanti menjadi raja dari perilaku kita. Ini kenapa kita harus memanage dengan baik, mewajibkan diri memanage dengan baik? Karena ruhaniyah kita, batiniyah kita ini adalah raja yang memerintahkan perilaku zahir kita. Jenengan mau taat kepada Allah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau duduk di dalam masjid atau tidak, mau duduk di majelis taklim atau tidak, itu bagaimana batiniyah jenengan memanage perilaku itu. Kalau tidak memanage kepada perilaku baik batiniyah kita, maka hadirin tetap saja perilakunya tetap akan mengikuti apa instruktur daripada batiniyah itu. Ya akan susah untuk taat. Jenengan mempunyai kesadaran saya harus mengalah. Misalkan mohon maaf ya,
laki-laki beradu argumen dengan istri gitu, suami dengan istri. Banyak suami itu mengalah. Suami mau istri begini, kenapa mengalah? Dan dia diam, mulutnya tidak menjawab, karena batiniahnya mengatakan bahwa nggak perlu saya ladenin, kalau ladenin malah menjadi-jadi gitu loh Pak. Nah kalau sudah seperti itu kan akhirnya perilaku dohirnya akan mengalah, kan begitu Pak ya gitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama, bahwa raja dari perilaku dohir itu adalah batiniah kita. Yang kedua hadirin, sedikit apapun yang terbersit dalam batiniah kita, hati kita maupun pola pikiran kita, hadirin, Allah Maha mengetahui. Dan Allah akan menanyakan itu Pak, akan menghisapnya. Jenengan punya pemikiran baik terus Pak, maka itu akan Allah ketahui. Tapi jenengan punya perasaan jelek, punya pemikiran jelek, punya niat jelek, itu semua hadirin juga akan Allah ketahui. Dan konsekuensinya yang ketiga, itu tetap akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencondongkan batiniah kita kepada perkara baik itu sangat wajib sekali Pak. Yang keempat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu adalah di mana niat bersemayam. Maka ketika niat itu akan, meskipun mohon maaf, penafsiran kalimat innamal a'malu binniyah itu mengandung dua arti pokok. Yang pertama menggantung sah dan tidaknya ibadah inda madzhabi Syafi'iyah. Yang kedua menggantung besar kecilnya pahala inda madzhabi Malikiyah. Terlepas dari penafsiran itu, niat apapun dalam hati itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu merupakan pusaran permulaan niat. Ketika niat maka akan mempengaruhi semua, langsung muncul dalam perilaku dohiriyah kita. Inilah alasan kenapa kita harus mulai berhati-hati dan mewajibkan diri kita untuk mewarnai ruhaniyah kita ini, batiniyah kita, hati kita dengan perkara yang baik Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa alasannya. Nah sekarang, karena hati itu penting sekali, urgent sekali di dalam mempengaruhi perilaku dohir maupun batiniyahnya, sehingga membuat satu produk perilaku yang seperti itu, kita wajib mengetahui penyakit hati. Penyakit hati yang paling pokok, yang paling usul, yang paling dasar. Karena perilaku hati itu nanti ketika baik akan menjadi baik, ketika buruk akan menjadi buruk, produk yang dihasilkan oleh batinah itu. Nah hadirin, kemarin sudah saya sampaikan dalam kitab Minhajul Abidin halaman 147, Syekh Imam Ghazali rahmatullah alaih memberikan satu pandangan, satu nasihat, bahwa fal afatul arba'u, beberapa penyakit hati, penyakit batiniyah kita, penyakit rohaniyah kita yang paling mendasar itu ada 4 hal. Ini yang wajib kita pahami Pak. Yang pertama adalah al-amalu, tulul amal, panjang angan-angan. Nah ini hadirin, bahasa Arab itu sedikit bergeser Pak. Betul-betul harus diperbaiki makhraj huruf kita. Jangan hanya, bukan jangan loh Pak ya, tapi saya tambahkan ada kata-kata hanya, beda ini Pak. Jangan hanya menitik beratkan kepada indahnya lagu yang dilantunkan tatkala membaca Al-Quran. Artinya silahkan jenengan memperhatikan bacaan keindahan lagunya, nada-nadanya monggo. Tapi yang lebih bagus lagi adalah nadanya bagus, tajwid makhrajnya benar. Ini yang lebih bagus. Jangan silap Pak. Karena orang umum, secara umum itu kalau menjumpai imam yang bagus nadanya, mereka akan terkesima Pak. Sementara bagi orang yang paham, orang-orang tertentu, meskipun nadanya bagus, kalau nampak salah bacaan Al-Fatihahnya, dia akan mengkritisi hal itu karena meragukan kesahan sholatnya.
Maka kita wajib memperbaiki makhraj huruf kita agar menjadi sah sholat kita. Kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat sedikit saja berbeda pengucapannya, berbeda maknanya. Contoh, amal pakai alif, hamzah, alif, amal itu maknanya angan-angan. Tapi kalau amal pakai ain, amalun gitu, Pak, itu maknanya perbuatan, pengamalan, perilaku, amal itu, Pak. Tapi kalau amal itu adalah angan-angan. Beda a sama a, jauh maknanya. Ada lagi, ada, Pak. Misalkan alimun pakai hamzah itu sangat pedih. Adzabun alimun, azab yang sangat pedih. Tapi kalau alimun pakai ain, zat yang maha mengetahui, jauh, Pak. Makanya hati-hati pengucapan ini. Yang paling penting adalah dalam pembacaan Al-Fatihah. Kalau masalah ketika kita sholat, alham jangan dibaca alham. Dan ini di luar sholat juga harus, Pak. Ketika jenengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, misalkan dzikir alhamdulillah, 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 hanya itu ha, betul, Pak, bukan ha. Jangan sampai alham. Meskipun itu dalam dzikir, lebih-lebih di dalam sholat. Nah, ini sedikit mengingatkan apa yang sudah pernah kita bahas mulai dari tahun 2015 kemarin, Pak. Karena awal kita mulai membuka pengajian di sini, kita memulai dengan pembahasan kitab-kitab fikih, terutama fikih ubudiyah. Nah, yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angan. Itu yang menjadi pola dasar di mana hati itu akan rusak, terkontaminasi dengan adanya panjang angan-angan. Nanti kita akan membahasnya, Pak. Apa yang dimaksud panjang angan-angan itu? Kebalikannya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisrul amal, pendek pendek angan-angan itu menjadi hal yang akan membuat kebaikan bagi perilaku batiniah kita. Itu yang lawannya. Yang kedua, hadirin, adalah al-istijalu. Al-istijalu itu tergesa-gesa dalam perbuatan kebaikan. Bukan menyegerakan untuk berbuat kebaikan, tidak, tapi tergesa-gesa. Kemarin sudah kita bahas, Pak. Setan laknatullah alaih menjerumuskan kita. Yang pertama itu kita jangan sampai taat kepada Allah. Itu kerja setan, Pak. Kan kita sudah bahas nih, moga-moga masih ingat ini. Bagaimana caranya agar manusia itu jangan sampai taat kepada Allah, termasuk bagaimana jangan sampai tauhid yang benar kepada Allah. Maka dibuat persekutuan-persekutuan, sekutu-sekutu yang dimunculkan sebagai seakan-akan itu Tuhan. Padahal mereka ini tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mentahbiskan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan mereka tidak menyuruh dituhankan oleh umat manusia, tapi dituhankan oleh umat manusia, Pak. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu Allah memang menyuruh kita untuk menuhankan dirinya, Pak. Allahu Rabbi la ilaha illa ana, kan gitu. Allah itu Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kan gitu. Banyak sekali, Pak. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang mengenalkan kepada kita, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin, yang kedua, setan menggelincirkan kita agar menunda-nunda di dalam amal, di dalam perbuatan kebaikan. Setelah kita menunda-nunda ternyata bisa menerobosnya, setan masuk dalam diri kita saat kita berbuat kebaikan, yaitu agar tergesa-gesa dalam amal. Sholat tergesa-gesa, baca Al-Quran tergesa-gesa, zikir tergesa-gesa, apa saja perbuatan baik dalam diri kita yang sedang kita kerjakan, setan kemudian masuk agar segera menyelesaikan perbuatan baik untuk berpindah kepada perbuatan baik lainnya, sehingga tidak sempurna dalam perbuatannya. Setelah itu pun kita bisa terobos, iblis memasuki ronde selanjutnya,
tahapan selanjutnya adalah agar kita merasa cukup baik dengan amal perbuatan kita yang sudah betul-betul kita jalani secara teliti, hati-hati, terperinci, sehingga timbul satu kadang penyakit was-was dalam hati kita, khawatir tidak sah amal ibadah kita. Yang kedua hadirin, timbul perasaan lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, ngoreksi orang lain, Pak. Kalau sudah mulai ngoreksi orang lain ini bahaya sekali, Pak. Ini hadirin tahapan iblis menjerumuskan kita. Nah, begitu seterusnya. Moga-moga ini ingat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu, Pak, atau batiniah kita itu mulai rusak dalam praktek ibadah zahirnya apabila sudah muncul tergesa-gesa, rasa tergesa-gesa di dalam amaliyah yang sedang kita kerjakan. Ini hati-hati. Nah, kemudian lawannya hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah wata'ani fil umur, sabar, tenang dalam segala macam, berbagai macam perbuatan, segala macam perkara jenengan tenang, sabar, menyelesaikan masalah tidak buru-buru, diteliti betul. Ekonomi juga begitu, lagi diuji jenengan sabar, ikhlas, tetap usaha tanpa lelah, tanpa capek, tanpa putus asa. Itu ketika batiniah sudah terbentuk kayak gitu, zahir akan berbuat kebaikan, Pak. Istri berbuat begini, jenengan tenang, sabar. Suami berbuat begitu, ibu tenang, sabar, ikhlas, jalani dengan baik. Anggap semua itu adalah ujian. Atasan jenengan, apapun yang jenengan kerjakan nggak benar di mata atasan, Pak. Yang penting jenengan kerjakan sebaik mungkin, tenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena batiniahnya dimanage dengan baik, Pak. Dan mengenali mana afatnya, mana perbuatan yang mengantar kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang merusak batiniah manusia, baik itu hati, pikiran, perasaan, rasa, munculnya rasa hasud dalam diri seseorang, munculnya rasa dengki dalam diri seseorang. Orang kalau sudah dalam batinnya muncul sikap dengki, Pak, Masya Allah, Pak, habis semuanya, Pak. Kalau al-hasad yakulul hasanat kama anar takulul khotob, kan itu, Pak. Hasud itu memakan kebaikan, amalia kebaikan yang sudah dikerjakan, seperti halnya api memakan kayu bakar, Pak. Habis semua, Pak. Dulu teman, dulu kawan, dulu saudara, tapi kalau sudah terkontaminasi dengki, bubar persaudaraan, Pak. Apa saja, Pak. Nah, apakah dengki ini tidak cuman siapa sih yang berpotensi terkena penyakit dengki? Mohon maaf, tidak cuman masyarakat umum, penghafal Al-Quran, ulama, kiai, ustadz, pejabat, penguasa, semuanya bisa ada kemungkinan terjangkit sikap hasud ini, Pak. Ustadz bisa, Pak. Saya, jenengan, semuanya bisa. Makanya kita wajib mengetahui penyakit hati ini, agar batiniah kita ini bisa, oh ini hasud, oh ini dengki, saya nggak boleh seperti ini, agar bisa memanage seperti itu. Feel rasa kita, begitu sudah mulai masuk rasa dengki, kita langsung memfilter, Pak. Jangan diteruskan. Ini kalau saya teruskan, saya akan dikelabui, dikuasai oleh perasaan dengki. Nah, kalau sudah wujud seperti itu, hebat, Pak. Permulaannya ya kita tahu dulu beberapa penyakit hati ini. Kemudian penyakit hati yang menjadi pondasi dari rusaknya semuanya adalah al-kibru, sombong. Sama seperti halnya dengki, Pak. Sombong ini bisa merasuk siapa saja. Bisa sombong karena ilmunya, sombong karena jabatannya, sombong karena kekayaannya, bahkan naudzubillah min dalik, bisa sombong karena amal ibadahnya. Ini bahaya semua. Iblis laknatullah alaih itu hadirin, ibadahnya itu nggak kalah sama malaikat. Bahkan ada riwayat menyatakan ibadahnya iblis di atas ibadahnya
ketakwanya di atas ketakwaan malaikat. Hebatnya iblis, pernah sujud 150.000 tahun Pak. Bayangkan iblis itu Pak. Maka ketika disuruh sujud kepada Adam sebagai penghormatan, padahal sepakat para alim ulama mentafsirkan sujudnya, perintah sujudnya dari Allah kepada Adam itu bukan sujud jabhah, dahi kita nempel alal ardi itu di atas tanah, itu enggak, cuman ngangguk gini aja, menundukkan kepala. Makanya hati-hati Pak, adat dalam kita, tata sopan santun kita Pak, jenengan berjalan di atas depan kiai, depan habaib, ajarkan kepada diri jenengan dan juga ajarkan kepada keluarga anak keturunan kita semua untuk menghormati mereka, untuk menunduk di hadapan mereka sebagai penghormatan. Tapi jangan sampai di bawah rukuk Pak, jangan sampai di bawah rukuk. Kalau sudah di bawah rukuk berlebihan itu. Yang wajib di bawah rukuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja Pak, menundukkan badan tanpa harus di bawah rukuk. Tapi jangan pula kita mengajarkan anak kita ngapain sama-sama manusia kok dihormati, akhirnya berjalan dengan tegaknya di hadapan orang-orang mulia. Ini keliru juga Pak. Ini yang perlu kita pahamkan. Nah kemudian hadirin, lawannya adalah tawadhu dan khusyuk, rendah hati dan khusyuk. Nah ini nanti pembahasannya tawadhu itu kayak apa, khusyuk kayak apa, kita bahas per satu bab demi satu bab. Kita mulai dari yang awal Pak, yaitu tulul amal. Jadi panjang angan-angan itu yang kayak apa toh Pak? Apakah kita kemudian mempunyai satu imajinasi yang tinggi, atau kemudian jenengan ada satu gerakan memproyeksikan diri jenengan, kan ada dalam tahapan proses ketika kita memproyeksikan diri kita sebagai orang yang sukses, maka alam akan bekerja untuk memberikan satu hal yang agar kita berdampak positif dalam kesuksesan, kan gitu Pak ya. Apakah itu termasuk yang tulul amal juga? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tulul amal itu begini Pak, kita mulai pengertiannya, nanti jenengan simpulkan sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam itu berkata, ad-dunya salah satu ayamin. Dunia itu cuma 3 hari. Ini menurut Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama hadirin yang dirahmati Allah, amsakot madoma biyadika minhu. Hari yang sudah lewat dan kita tidak mampu mengendalikan lagi Pak. Kemarin udah lewat Pak, balik kita bisa nggak? Nggak bisa, udah nggak bisa mengendalikan Pak. Lewat sudah selesai. Makanya nikmati momen saat jenengan itu merasakan momen itu hadir dalam hidup jenengan Pak. Hadirin, pada saat dulu ketika jenengan ditimpa musibah, atau ketika dulu jenengan memulai membangun rumah tangga bersama dengan istri, hidup di rumah kontrakan, gaji belum seberapa, mungkin saat itu menjalannya dengan penuh duka cita Pak. Tapi saat ini ketika ingat masa itu, manis untuk diceritakan. Betul nggak? Betul nggak? Kan begitu toh. Atau jenengan dulu pada saat sekarang sudah sukses, dulu waktu jenengan jatuh Pak, habis-habisan, kemudian dihina oleh semua orang, saudara menghina, andetolan menghina, bahkan mohon maaf mungkin istri juga meninggalkan jenengan, semua tidak ada percaya. Kemudian jenengan sekarang sukses, waktu itu Pak indah diceritakan saat ini Pak. Betul nggak? Ya kan? Atau jenengan pada saat sakit, kemudian saat sakit mengalami masa di mana jenengan dekat sekali dengan kematian, tapi alhamdulillah kemudian Allah memberikan umur yang panjang. Maka saat sekarang ketika jenengan sehat, hidup dengan kebahagiaan, peristiwa itu akan indah jenengan mengenangnya. Jenengan akan mengambil kesimpulan baik dari peristiwa itu. Mesti seperti itu Pak. Makanya hadirin, tatkala kita belajar dari peristiwa yang sudah pernah kita jalani, hari-hari yang lewat tidak mungkin lagi kita ulangi. Maka ketika hidup hari ini,
nikmati, rasakan kelezatan ujian-ujian itu, karena sesuatu itu akan indah pada saat nanti ketika kita bisa melewatinya. Dan hidup bagian yang kedua adalah al-an, saat ini. Yang lampau sudah lewat, yang ada saat ini. Wa ghadan la tadri atatriku amla. Sedangkan hari besok nggak pernah tahu, Pak. Kita akan sampai besok hari atau enggak, itu kita nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin bahwa subuh sholat jenengan masih bisa di sini, Pak? Nggak ada, Pak. Kita ini hadirin, mohon maaf, akidah tauhid kita ini terkadang tercemar oleh kebiasaan. Akidah kita ini tercemari oleh kebiasaan. Makanya ada lafal bismillah. Begini hadirin korelasinya. Ketika jenengan lapar, jenengan makan. Setelah makan jenengan kenyang, ya kan? Jenengan haus, jenengan minum. Sesudah minum jenengan segar, betul nggak? Ya kan? Jenengan pengen duit, maka jenengan bekerja. Kebiasaan dengan bekerja itu jenengan mendapat duit. Padahal makan, minum, bekerja, ini adalah konsep menjalani asbab. Yang memberikan kenyang bukan makanan. Yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab makanan sehingga menjadi kenyang. Karena ada satu saat nanti makan seberapapun jenengan nggak akan kenyang, Pak. Atau akan ada satu masa di mana jenengan nggak makan tapi jenengan kenyang, Pak. Haus juga begitu. Adat biasanya Allah yang menghilangkan rasa haus dengan adanya minum. Tapi hadirin, akan ada satu masa di mana nanti tanpa minum jenengan bisa hilang hausnya. Dan meskipun minum seberapapun jenengan gak akan hilang rasa hausnya. Akan ada masa itu, Pak. Tapi karena sebuah kebiasaan hadirin, akhirnya kita yakin kalau makanan mengenyangkan, kalau minum menyegarkan, kalau bekerja menghasilkan rezeki. Naudzubillah min dzalik. Ini keyakinan hadirin yang tercemari oleh adat kebiasaan. Nah, bagaimana membersihkannya? Maka cara membersihkannya adalah semuanya ini wajib dimulai dengan lafal basmalah, Pak. Agar tauhidnya tidak terkontaminasi. Wajibnya di sini ini adalah kewajiban agar tidak terkontaminasi keyakinan kita terhadap asbab. Bukan wajib secara syar'i, tidak. Mewajibkan diri secara pribadi, bukan secara syar'inya. Loh, kenapa hadirin? Ketika jenengan mau minum, Pak, Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati jenengan langsung implisit ada rasa ketergantungan kepada Allah. Ya Allah, semoga dengan minum ini Engkau berikan rasa segar. Langsung begitu, Pak. Meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak jenengan lantunkan dalam hati, tapi batiniah jenengan langsung bergantung kepada Allah ketika lafal bismillah diucapkan. Begitu juga dengan ketika jenengan mau bekerja, mulai bismillah, ada rasa ketergantungan hati kita kepada Allah. Langsung begitu konsepnya, Pak. Konsepnya mesti seperti itu. Mau makan, mau minum, bahkan mohon maaf, mau mendatangi istri kita, mulai dengan bismillah, jenengan ada ketergantungan bahwa nikmat yang diberikan adalah Allah yang memberikan. Mesti seperti itu, Pak. Ini pentingnya agar kita ini hilang keyakinan kita terhadap asbab. Tapi asbab wajib dikerjakan, jangan ditinggalkan, Pak. Mentang-mentang jenengan yakin bahwa yang menyangkan Allah, kemudian jenengan lapar nggak mau makan, ya jangan. Itu haram hukumnya. Jenengan yakin yang memberikan rezeki Allah, kemudian jenengan nggak bekerja, haram namanya, Pak. Ini kacau kalau kayak gini, kan itu, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kebiasaan ini akhirnya memberikan satu rasa nyaman dalam diri kita masalah hidup. Besok pagi, karena kita ini terbiasa selama ini tidur bisa bangun, tidur bisa bangun, tidur bisa bangun, seakan-akan kita berkuasa penuh terhadap diri kita bahwa besok pagi kita masih bisa bangun.
Rasa nyaman sebab selama ini membuat sebuah keyakinan, rasa optimisme seperti itu. Padahal hakikatnya siapapun tidak ada yang mampu menjamin besok itu kita bisa masih ada di dunia, Pak. Tidak ada. Meskipun hari ini kita sehat walafiat kayak gini, Pak. Naudzubillah min dzalik. Semuanya tidak ya bisa menjamin kecuali Allah yang menjamin. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Hari yang sudah lewat itu adalah masa lalu yang tidak mungkin lagi kita mengendalikan. Yang akan datang kita tidak pernah tahu kapan, apakah itu akan mendatangi kita lagi atau tidak. Artinya hidup kita yang kita miliki ini ya saat ini, Pak. Hari ini yang kita miliki. Itu kalau menurut Nabi Isa alaihi salam. Hadirin, tapi kalau menurut Abu Dzar Al-Ghifari lebih pendek lagi, Pak. Kata beliau, hadirin, ad-dunya salah satu saatin. Dunia itu hanya 3 saat saja. Yang pertama saatun madad, wa saatun anta fiha, wa saatun la tadri atutrikuha amla. Waktu itu cuman saat itu dibagi menjadi 3 dalam dunia ini. Saat yang sudah lewat, saat sekarang, dan saat yang akan datang yang tidak pernah tahu kita akan bisa mendapatkan lagi atau tidak. Kita pendekkan lagi, karena menurut Abu Dzar Al-Ghifari ini, Pak. Jam maghrib tadi yang sudah lewat, Pak. Gak bisa balik lagi kita ke situ, Pak. Alhamdulillahnya hadirin, jenengan waktu maghrib kita ini berada di dalam masjid untuk taat kepada Allah. Dampak efeknya baik. Tapi andaikan maghrib tadi jenengan menyakiti orang, Pak, nempeleng orang yang nggak terima, lapor polisi. Saat ini jenengan lagi diproses di kepolisian, Pak. Waktu sebelum nempeleng nggak bisa bakalan balik lagi. Andaikan tahu menjadi susahnya kayak gini, saya nggak akan menempeleng orang itu, kan begitu, Pak. Tapi apakah bisa wujud kembali lagi? Nggak bisa. Semua sudah terjadi lewat. Itulah dalam Islam yang disebut dengan al-waktu kasaif. Waktu itu bagaikan pedang yang tajam, sekali nebas, trep, selesai, habis. Yang sudah lewat nggak bisa balik lagi, Pak. Ambo kita guling-guling, komeng, nangis, meronta-ronta, maghrib tadi nggak bisa bakalan kita ulangi lagi, Pak. Nggak bisa kembali, mengulangi besok lagi, tapi kembali nggak bisa, Pak. Yang ada ya saat ini, Pak. Saat kita duduk mendengarkan ceramah, ngaji ya saat ini saja. Ini waktu real kita itu ini. Yang akan datang nanti Isya, Pak, kita nggak tahu apakah masih bisa sholat lagi atau enggak. Cuman karena kebiasaan tadi, akhirnya kita terkontaminasi. Seakan-akan nanti sholat Isya masih kita bisa dapatkan. Itu menurut Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian menurut Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Syekh Abu Bakar Al-Warraq itu hadirin, beliau itu gurunya Imam Ghazali rahmatullah alaih. Beliau lebih dahsyat lagi, mengecilkan lagi, Pak. Hidup itu cuma 3 napas. Napas yang sudah lewat, napas yang saat kita sedot, dan saat kita keluar, dan napas yang akan datang. Napas yang sudah kita keluarkan lewat, Pak. Yang tersisa cuma tinggal hisapnya saja, Pak. Dan dengan lewat sudah, Pak. Napas itu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, dulu aku beri nikmat kamu napas. Pada saat itu kamu gunakan untuk apa? Tinggal hisapnya, Pak. Napas. Kemudian yang sekarang kita bisa tarik, napas inilah yang real. Tapi berikutnya apakah kita bisa napas lagi atau enggak? Belum tentu, Pak. Ini jenengan kalau belum pernah merasakan sesak napas, belum bisa merasakan dahsyatnya nikmat bisa bernapas, Pak. Tapi kalau sudah napas saja susah, nyari-nyari udara gitu, Pak, pasang tabung di sini, jenengan baru merasakan nikmatnya napas itu, Pak. Maka bagi alumni-alumni COVID yang pernah sesak napas, bersyukur alhamdulillah, luar biasa nikmatnya kita bisa bernapas itu, Pak. Yang sudah pernah sesak napas, jenengan akan lebih lagi menghargai bagaimana waktu ketika kita masih bisa bernapas. Yang belum pernah mengalami sesak, jangan pernah merasa aman dan jangan menyepelekan nikmatnya bisa bernapas itu, Pak.
Inilah hadirin konsep awal ketika kita membangun tulul amal itu. Definisi tulul amal itu kayak apa, Pak? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang memastikan diri kita apakah mampu hidup di masa akan datang atau tidak, maka ketika kita datang hari ini, menikmati saat ini, inilah yang dimaksimalkan di dalam membangun taat kepada Allah. Ini mulai tinggi, Pak, tingkatannya, Pak, pembahasannya mulai tinggi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang tulul amal itu, mereka merencanakan hidup sejauh mungkin. Nanti masa tua, nanti masa ini, masa itu, masa. Sementara kita nggak pernah ada jaminan hidup sampai tua. Kalau begitu kita nggak mempersiapkan dong masalah finansial, rezeki untuk yang di masa tua. Bukan itu dulu yang dimaksudkan. Yang kita maksudkan, kita keburu berpikir bagaimana saya nanti di hari tua, kemudian kita berbuat saat ini, lupa kita memperbaiki bekal kita lupa mempersiapkan bekal kita untuk kampung akhirat kelak. Sehingga kita disibukkan dengan angan-angan kita hidup saat ini, agar jangan sampai sengsara di hari tua, agar jangan sampai fakir besok pagi, agar jangan sampai nggak kita bisa makan besok hari. Sibuk mempersiapkan ini, terkecoh kita hadirin untuk mempersiapkan nilai taat yang Allah berikan pada saat ini. Kalau sudah seperti ini, maka banyak yang kemudian akibatnya hadirin menyepelekan akhirat, menyepelekan ibadah. Dampak dari tulul amal itu, tidak menyadari bahwa the real life, hidup yang nyata itu ya saat ini, Pak, bukan besok hari, atau bukan yang sudah lewat. Yang sudah lewat 1001 jenengan ceritakan, yang sudah lewat, gak bakalan bisa dikendalikan lagi. Yang akan datang hadirin tidak ada pernah kita ketahui pastinya. Nah, hari inilah, saat inilah kehidupan nyata kita. Maka kalau kehidupan nyata ini tidak kita gunakan hadirin untuk taat kepada Allah, kita tergelincir nanti. Akan mempunyai dampak efek yang panjang daripada angan-angan kita mempersiapkan kehidupan yang belum pernah kita tahu pasti itu akan terjadi atau tidak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, panjang angan-angan itu akan menyebabkan dampak efek tertentu dalam hidup kita. Apa saja dampak efek negatif dalam tulul amal? Yang ketakutan masa datang, masa depan, sementara terlena dengan hari ini dalam taat kepada Allah. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pasti, yang jelas, apapun bentuk kehidupan kita yang akan datang, yakinlah masalah rezeki, Pak. Yakinlah masalah hal yang berkaitan dengan kebutuhan kita, Allah yang akan menjaminnya, Pak. Tapi dengan catatan kita taat betul-betul pada Allah. Ada orang tua itu tuanya gara-gara nggak bisa memanage keuangannya, dulu kaya raya, akhirnya saat ini begini-begini. Mohon maaf. Itu pandangan logika. Tapi kalau ditanya betul-betul, jujur, dudukkan, tanya betul, Pak, coba. Dulu waktu masih hidup, taat nggak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya jamin seyakin-yakinnya, kalau sejak dari muda sampai tua taat pada Allah, nggak bakalan akan sengsara, Pak. Nggak bakalan akan sengsara, Pak. Kalau betul-betul taat terus. Biasanya yang sengsara di hari tua karena habis-habisan dan tidak punya tabungan misalkan, bukan karena nggak punya tabungan, tapi perilaku, mohon maaf, masa mudanya yang jauh dari taat pada Allah. Nggak percaya, jawab pada pertanyaan ini dalam hati masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada silap salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah masih menjumpakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.